Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Kita bersyukur karena kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel. Saluran YouTube yang diharapkan dapat memberi secuil kontribusi bagi tegaknya hukum dan keadilan di negeri berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui proses penegakan hukum yang menurut Gustav Rechtsbruch, seorang ahli hukum dan filsuf dari Jerman yang hidup pada 1878 sampai 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana menghukum mereka yang bersalah, tapi juga bagaimana agar prosesnya dilakukan tanpa melanggar hukum. Karena bila penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka yang namanya keadilan pastilah hanya sekadar isapan jempol belakang. Namun, jangan juga kita lupa bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Suryono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Salah satu di antaranya adalah faktor substansi hukum atau legal substance. Nah, faktor inilah yang sekarang sedang mendapat sorotan banyak pihak karena para wakil kita yang saat ini sedang duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR RI sedang menggodok sebuah rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana. Tujuannya adalah untuk mengubah atau mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang sudah berumur lebih dari 40 tahun. Rupanya, selain rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana usulan DPR RI yang sedang dibahas saat ini di DPR RI bersama pemerintah, beredar pula draft tandingan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana versi Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan KUHAP yang kabarnya merasa kecewa karena masukan atau usulannya tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Padahal menurut hukum, tepatnya menurut pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam wujud partisipasi secara bermakna atau yang disebut juga dengan meaningful participation. Konsep meaningful participation ini ditandai dengan melekatnya kewajiban dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, untuk mempertimbangkan dan menanggapi masukan atau saran masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Bagi DPR dan pemerintah, proses penyusunan rancangan undang-undang hukum acara pidana diklaim sudah berjalan transparan dan partisipatif, bahkan sangat transparan dan partisipatif. DPR mengaku telah mendengar masukan dari 53 pihak dengan beragam latar belakang. Begitu juga dengan pemerintah, sudah melakukan berulang kali melakukan atau menggelar diskusi dengan berbagai pihak mulai dari koalisi masyarakat sipil, para ahli dan juga perguruan tinggi se-Indonesia. Pihak DPR secara tegas menolak anggapan bahwa rumusan dalam rancangan undang-undang KUHAP tidak mewakili kepentingan publik. Sobat Legal Channel, tanpa bermaksud menilai pihak mana yang benar dalam polemik yang mewarnai pembahasan rancangan undang-undang hukum acara pidana ini, untuk yang kesekian kalinya, channel YouTube ini masih akan mengupas permasalahan seputar rancangan undang-undang hukum acara pidana usulan DPR RI yang kemungkinan besar bila tidak ada aral melintang akan segera disahkan menjadi undang-undang untuk diberlakukan pada tahun 2026 yang akan datang. Kali ini saya akan mengungkap masalah lain dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana yang saya sebut sebagai kesalahan fatal rancangan undang-undang hukum acara pidana. Kesalahan mana sepanjang pengamatan saya belum pernah diungkap atau dilontarkan pihak manapun selama proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang hukum acara pidana berlangsung. Namanya juga kesalahan fatal, tentu sepatutnya menjadi pertimbangan dan renungan kita bersama. Apakah RUU hukum acara pidana yang sudah disosialisasikan, kemudian dibahas di DPR RI tersebut, benar-benar layak untuk ditetapkan menjadi sebuah undang-undang yang kelak mengatur hukum acara pidana di Indonesia, mendampingi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Hukum Pidana Material yang juga akan diberlakukan pada tahun 2026 yang akan datang. Sobat, mari sejenak kita menoleh ke belakang kira-kira 9 bulan yang lalu
tepatnya tanggal 19 November 2024, ketika DPR RI mengeluarkan sebuah keputusan penting, yaitu keputusan nomor 64 garis miring DPR RI garis miring 1 Romawi garis miring 2024 strip 2025 tentang program legislasi nasional atau Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025 dan Prolegnas RUU tahun 2025 sampai 2029. FYI atau for your information, Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sebagai salah satu prosedur yang harus dilalui dalam setiap kali melakukan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa yang kita temukan dalam keputusan tersebut? Ternyata DPR RI telah menetapkan 176 rancangan undang-undang ke dalam daftar Prolegnas 2025 sampai 2029. Dan 41 dari 176 rancangan undang-undang tersebut ditetapkan atau dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas RUU prioritas untuk tahun 2025. Jadi dari 176 RUU, 41 itu masuk Prolegnas RUU prioritas tahun 2025. Dan dari 41 RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU prioritas 2025 tersebut terdapat satu rancangan undang-undang, yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Apa artinya? Secara hukum, DPR dan pemerintah dalam Prolegnas yang telah disepakati dan ditetapkan menyatakan atau menunjukkan adanya fakta bahwa salah satu RUU yang menjadi prioritas pembentukannya pada 2025 ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Sekali lagi, RUU tentang perubahan atas KUHP, bukan RUU tentang hukum acara pidana. Apa bedanya? Kalau RUU tentang perubahan atas KUHP yang dibentuk, berarti KUHP lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 masih berlaku dan hanya dilakukan perubahan sesuai kebutuhan. Itu kalau RUU perubahan atas KUHP. Sedangkan kalau RUU hukum acara pidana yang dibentuk, berarti akan mengganti KUHP lama dengan yang baru tanpa mengubah sama sekali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Karena KUHP yang diatur dalam undang-undang tersebut akan dicabut seiring dengan berlakunya RUU tentang hukum acara pidana. Inilah yang saat ini sedang dilakukan oleh DPR dan pemerintah, membuat undang-undang yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah ditetapkan dalam Prolegnas RUU prioritas. Dan yang menurut saya merupakan kesalahan fatal, lagi melanggar hukum. Lalu apa yang harus dilakukan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki kesalahan fatal ini? Pertama, stop pembahasan RUU hukum acara pidana yang tidak sesuai dengan Prolegnas. Jadi RUU hukum acara pidana yang dibahas sekarang itu tidak sesuai dengan Prolegnas, sehingga melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Stop pembahasan itu. Kedua, lakukan kembali kajian akademik perubahan KUHP. Kajian akademik perubahan KUHP dan penyusunan RUU perubahan KUHP sesuai mandat Prolegnas dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi yang dibuat itu adalah naskah akademik perubahan KUHP dan rancangan undang-undang perubahan KUHP, bukan rancangan undang-undang hukum acara pidana. Yang ketiga, lakukan pembahasan naskah akademik dan RUU perubahan KUHP bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di tengah masyarakat, termasuk koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHP, sebelum ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Yang keempat, minta kembali masukan dari masyarakat terhadap RUU perubahan KUHP sebelum RUU tersebut dibahas oleh DPR dan pemerintah. Dan yang kelima,
lakukan langkah perbaikan tersebut di tahun depan, bila tidak cukup waktu untuk melakukannya di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.